Abah tidak akan ceritakan gerbang yang sedang terjadi hari ini. Tetapi kalian akan menyaksikan sendiri. Tonton oleh kalian. Kalau kalian tidak berubah hari ini, berarti kalian akan masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam peti. Pemain baru akan dimainkan. Semua. Ya. Dan sampai 2035, 80% isi bumi akan diganti. Kalian pasti tidak paham. Sudahlah, nggak usah. Tapi yang sini penting, yang Abah ini ajarkan sekarang, Allah tidak butuhkan tahajudmu. Allah tidak butuh tahajudmu. Tidak butuh one day one judge. Apa dikira kamu senang Allah baca Quran itu? Justru Allah lebih senang kamu baca dirimu. Wapi anfusikum apala tubsirun. Bacalah dirimu. Dan Allah disuruhkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam. Bacalah dirimu. Aku senang. Itulah kenapa Allah pada saat menyindir manusia heran kepada manusia yang disebut insan. Kenapa Allah yang disebut heran? Coba. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang telah melalaikan dirimu? Padahal kamu itu berjalan dengan Rabbmu Al-Karim yang maha gagah. Dialah pemilik rizki. Ada pada dirimu. Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni. Tapi dulu otakmu rizki dari makhluk. Siapa yang ngasih gua ya? Siapa yang nolong gua ya? Tuhannya bersama dirimu. Coba. Betapa sakitnya. Kalau Tuhan itu makhluk, sakit hati dia. Si gelas kaca ini cari-cari Tuhan. Minta tolong kepada si cangkir. Kata si gelas kaca, mudah-mudahan si cangkir ngasih gua duit. Mudah-mudahan si cangkir bisa nolong gua. Hidup gua tergantung si cangkir. Padahal Tuhan yang meliputi dirinya. Inna rabbaka atau binas. Yang maha gagah, yang maha kaya, yang maha hidup, yang punya sorga, yang punya segalanya. Kamu PHP-kan. Kamu gak pedulikan. Itulah kenapa Allah dalam Al-Quran gak nyuruh baca Quran yang tadi itu ada bukunya. Jangan kamu kira baca buku itu menjadikan pahala kepada dirimu. Apa pahala itu? Pahala itu kalau Tuhan senang. Tadi, untuk membuat Allah itu ridho, ridholah pada Allah. Tadi, sebagaimana doa kita dalam setiap kunut setiap pagi. Walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang Allah suka. Maka selalu bahkan kepada umat Musa yang paling maksiat, yang telah menyembah patung dari emas buatan si Samiri. Allah apa katanya? Wa id qala Musa ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Wahai Musa, katakan kepada umatmu tadi. Dia telah mendolimi dirinya sendiri. Dan sekarang orang Islam sudah mendolimi dirinya sendiri. Dia ngomongin Allah, nggak ngerti Allah. Ngomongin Muhammad, nggak ngerti Muhammad. Sholat, yang sudah dilakukan malah sama begitu. Padahal yang tidak diharapkan oleh Allah. Apa yang membuat Allah ridho? Cukup membuat kamu ridho pada Allah. Itulah rodiyah mardiyah. Kata Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah itulah jadi jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang datang dari jiwa yang sadar. Jiwa yang sadar akan membawa kepada jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang akan membawa jiwa yang senang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Ridholah kamu. Aku meridoimu. Mardiyah. Tadi. Walakal hamdu ala ma qadait. Apapun jadi keputusan. Jadi membuat Allah bahagia. Bahagialah kepada apapun yang menjadi keputusan Allah pada dirimu. Saya kasih uang sedikit. Bukan Allah ngasih, itulah orang suka salah. Kata Allah, aku ingin memberimu tapi kamu itu nggak bisa. Jadi intinya sahabat, nggak ada istilah berkah dan tidak berkah. Bagi Allah semua berkah. Terserah kamu. Kamu mau sebesar ini aku isi. Kamu mau sebesar ini aku isi. Jadi itulah Imam Ghazali mengajarkan. Bukan mencari dunia, bukan mencari surga, bukan mencari neraka. Jadikan jiwamu yang lebar, luber, labur.
Itulah persoalan manusia hari ini. Terus kamu isi botolnya segede gini, kamu sholat tahajud masukin hilang, kamu sholat duha masukin hilang, karena di otak kamu bukan Allah. Coba nggak usah pikirin yang lain yang selain Allah itu sebenarnya, karena Dia ada. Kalau Allah ada, ingat, segala makhluk ini akan menjadi milikmu. Benar kata hadis qudsi, hei dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Wah, kenapa dunia ini kan nggak ada? Dunia ini apa? Alam, tadi alamat. Maka kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Nih, alamat aing cik Allah, tah aing ieu teh. Alamat alam Allah, ulama. Maka tadi kata Abah juga, ilmu ain lamim, ulama ain lamim. Tadi ilmu ain lamim iliyin, alam sama. Maka yang disebut ulama bukan yang jago kitab, yang mampu membaca alam. Ulama yang amila, yang amal, yang alim, yang menguasai alam. Karena dialah alhamdulillahi rabbil alamin. Alam pada diri, alam di luar diri. Mulki pada diri, mulki di luar diri. Malakut pada diri, malakut di luar diri. Jabarut pada diri, jabarut di luar diri. Lahut pada diri, lahut di luar diri. Itulah yang bahagia Allah itu. Kenapa? Allah justru mencintai Baroh. Sehingga doanya sekali kun fayakun, hujan. Musa 20, ya Allah. Itulah kisah Nabi Musa akhirnya datang pada Allah. Ya Rabbi arini andur ilaika. Ya Tuhanku tunjukkan aku, tunjukkan. Kata Allah, lantaroni. Tuh, langsung ditolak oleh Allah. Tidak akan pernah kamu bisa melihatku Musa. Ini pelajaran buat kita, karena Musa itu kita. Fir'aun jasad kita. Hei, siapapun nama kalian, kamu tidak akan bisa melihatku kecuali kamu keluar dari lembah Muqaddas Sutuha. Dari semua. Kecuali kamu bunuh dirimu. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma falu illa qalil. Hei asbak kayu. Selama kamu yang ada, maka hilanglah kayu itu. 1000 orang begini, apa ini? Asbak. Nah, itu. Di pada saat kau sudah kata Abah, lihatlah kayunya. Nah, hilanglah asbak itu. Nah, seperti itulah. Kau lihat asbaknya, hilang kayunya. Kau lihat kayunya, hilang asbaknya. Nah, di sisi mana agama kamu? Inna dina indallahil kayu. Hei asbak kayu, agama itu di sisi kayu. Tadi semua. Berarti sesungguhnya yang disebut agama itulah kenapa Allah tadi, ya ayyuhal insan, hei asbak kayu, begitu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kamu jadi pusing pada Tuhanmu yang Rob? Allah mengatakan Rabbuka al karim. Aku yang gagah, aku yang ada, aku yang kudrat, irodat, hayat, ilmu sama kalam bersamamu, wahai asbak kayu yang on. Malah kau sibuk duha mencari rizki, mencari pahala. Kau sibuk tahajud yang benar. Tapi engkau gelisah, engkau tidak bahagia, rizkinya nggak nongol-nongol. Artinya, karena adunya miratul akhirah, apa yang kau tidak raih di dunia ini, tidak akan raih juga di akhirat tadi. Kenapa? Karena man kana fi hadil ama, bahwa fil akhirati ama. Wa adullu sabila, yang buta si asbak kayu kepada kayu yang meliputi dirinya Tuhan. Maka tadi, siapa kenal dirinya, siapa kenal pada asbak kayu, dia kenal pada kayu lah. Man aropa nafsahu bil adam, takut aropa robbahu bil wujud. Siapa si asbak kayu kenal dirinya tidak ada Adam, dia akan kenal sebenarnya diriku ternyata kayu. Man aropa nafsahu bil adam, siapa nasi sudah belajar kenali dirinya, ternyata sebenarnya aku ini beras toh. Tadi semua. Ya Allah ya Karim, Tuhan yang begitu jelas, maka kenapa dia mengatakan hakul mubin, hak
itu benar, jelas, mubin, pertelo, jelas, nyata. Ini bagaimana dia yang nyata malah jadi goib? Manusia yang goib jadi nyata. Tadi asbak kayu ini goib. Gitu. Di sisi kayu goib, yang dohir itu kayu. Kamu bisa lihat mana? Kayu apa asbak kayu? Begitu sadar kayu, yang jadi kupingnya kayu, yang jadi ininya kayu, yang jadi kakinya kayu. Ini tadi yang jadi matamu ada basar Allah, yang jadi telingamu sama Allah, jadi kalammu, kalam Allah, yang jadi hidupmu nafas Allah, hidup Allah, hayat Allah, yang bergerakmu kudrat iradat Allah. Cuma bedanya kita nggak ada tali aja. Kalau di Jepang itu pakai wayang begitu, pakai tali. Kalau di sini dipegang oleh dalang. Maka Arjuna, maka juga Bima pada saat dipeti diam, walaupun melotot. Nah banyak orang kayak sekarang ini kayak Gatot Kaca, melotot tapi nggak baca. Begitu dipegang oleh dalang, grup diambil. Itu, siapa yang ketawa itu? Gatot Kaca kah? Atau dalang? Allah karim. Disinilah persoalannya. Maka kenapa manusia ini jadi sibuk, bangun masjid di mana-mana, masjid ad-dirar, tempat berantem, makin kecil, makin sempit, gara-gara usoli pisah, gara-gara kunut pisah, gara-gara ini. Akhirnya manusia itu tadi semua. Akhirnya yang masuk ke gereja, sampai ada orang yang paling fanatik nyanyi gereja tua aja dibilang waduh calon neraka. Ya Allah, agama. Karena dia itu jelas tidak kenal. Ustadz-ustadz yang kondang sekarang itu ngomongnya doang aja yang gede. Paling bangga baca ayat halaman sekian, paling ujung kiri, paling bawah. Itu doang. Tadi semua. Allah karim. Karena Tuhannya sudah dianggap makhluk. Tuhannya. Dia tidak kenal si asbak kayu itu. Maka mau kemana asbak kayu? Mau umroh. Tadi semua. Mau kemana? Tadi mau ke rumah Allah. Tadi padahal rumah Allah itu pada dirinya sendiri. Seperti itulah menderitanya si asbak kayu itu. Hanya dipanggillah oleh si kayu. Ya ayyuhal insan, wahai asbak kayu. Dari ma gorroka bi rabbikal karim. Apa yang telah melalaikan dirimu dari Robbu yang maha karim. Siapa nggak ada asbak kayu kalau bukan nggak ada adanya aku. Karena adanya kamu muhadas karena aku yang kodim. Nah sekarang man aropa nafsahu bil fana. Kalau kamu yang fana wahai asbak kayu, maka akulah yang bako. Hilanglah asbak kayu itu. Maka sekarang yang ada kayu. Man aropa nafsahu bil mauti, faqad aropa robbahu bil hayat. Siapa kamu kenal asbak kayu, kamu itu mati, maka kau sekarang kenal dengan aku yang hidup. Maka itulah sifat salbiah bagi si asbak kayu ini. Kenali 7 ma'ani, 7 maknawi, termasuk salbiah. Kenapa salbiah? Takutnya nanti ada bersamaan sifat asbak kayu dengan kayu, dan itu tidak boleh. Karena Allah laisa kamitslihi. Kalau kamu yang ada asbak kayu, hilanglah kayu. Maka tadi Allah itu bako. Nah, kenapa Allah itu bako? Kayu itu bako. Tapi kamu panah, maka supaya kamu panakan, maka bako bersama kayu. Begitu. Tadi Allah itu adalah muhalafatul hawadis. Wah, sekarang manusia asbak kayu wujud, nah, gitu. Bagaimana kayu diadu kamu itu tiap hari. Sampai Allah ancam tadi. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdihatan fadukul adab. Nah, apa adab itu? Bukan disiksa lagi. Kata wah, masukin kayak teh celup manusia itu kayak neraka. Wahnya jakum. Ya karim, sekelas beliau masih belum mengerti juga tentang hakikat ketuhanan yang sebenarnya. Kalau begitu Tuhan itu kamu hinakan sebenarnya. Karena kamu anggap Tuhan itu sosok. Ya. Maka pahami ya sahabat.
Ya Tuhan itu ya jirim ya jisim, tapi tergantung kamu lihat Tuhan apa makhluk gitu kan tadi. Dan disinilah ujiannya. Maka tadi sifat salbiah yang kembali berlaku kepada si kayu sebagai Tuhannya si asbak kayu, maka dia adalah yang pertama kodim, harus lebih dulu, yang nggak mustahil lah. Bagaimana mau dibikin asbak kayu kalau nggak ada kayu? Sesederhana itu memahami tauhid itu sebenarnya. Bagaimana mungkin Allah itu nggak ada bukti, kamu ada wujud. Hadis semua. Mana yang lebih dahulu, kayu apa asbak kayu? Asbak kayu itu muhadas karena belakangan munculnya. Cuma kepada Allah disebutnya kodim jati. Beda. Ini kan Abah membuat contoh. Karena Allah pun senang membuat contoh dalam Al-Quran. Tadi semua. Nah sekarang tadi, mana yang kodim jati? Ya Allah. Mana kodim idopi? Nah si asbak kayu dan kayu itu, ini kodimnya kodim idopi. Karena kayu lebih dahulu dari asbak kayu. Nah pada kita manusia kodimnya kodim idopi. Atau kodimnya kodim jamani. Aku, bapakku lebih dahulu daripada aku. Karena aku adalah anaknya. Anaknya berarti dia lebih dahulu ada. Itu kodim jamani. Ya, secara waktu berbeda. Tapi kodimnya bapakmu dengan kakaknya, dengan bapaknya sama. Kodim idopi. Kodim zati adalah. Nah inilah. Tapi Abah membuat contoh. Supaya jelas dipahami. Bahwa sesungguhnya yang menjadikan sesuatu, yang menciptakan sesuatu, yang menjadi sesuatu. Ya. Ini ayat Al-Qurannya belum Abah baca pada ini sebenarnya. Tapi karena Abah itu ingin memberikan penyadaran. Karena kuncinya sadar. Sadar memahami hakikat ketuhanan. Biar manusia nggak capek. Tapi dia sendiri gelisah. Karena kenapa Abah bisa ngomong gini sahabat? Karena kata Abah juga ribuan kiai yang datang ke sini. Dan kita diskusi. Di mana kesalahannya? Ya silahkan yang mau pakai bahas dengan ilmu nahu, sorob. Abah mah siap-siap saja. Tadi semua. Tadi. Nah, Abah mau bahas pakai fisika. Ayo siap Abah. Biologi. Ayo siap. Ilmu genetika. Ayo siap. Ilmu gen, kromosom. Ayo siap. Gitu. Tafsir, ayo siap. Itu kan tadi semua. Karena udah mati Abah satunya. Dan dia mah mengetahui segalanya. Tadi semua. Ya. Itulah enaknya. Matikan dirimu yang ada dia. Maka ilmunya bukan ilmu kamu. Maka otomatis orang yang berilmu, yang bukan ilmu dirinya, tidak akan menjual ilmu. Ya. Tidak akan jadi tukang ngamen. Tapi yang membuatkan dolun mudilun, makin menjauhkan manusia dari Allah. Inilah. Orang berbicara Allah, tapi belum merasakan Allah. Belum membuktikan Allah. Belum menyaksikan Allah. Bagaimana kau bicara Allah? Nah inilah yang terjadi hari ini. Maka kenapa Islam jadi hancur? Padahal tiap hari pendakwah tidak berhenti. Di TV, tiap TV dakwah. Tapi yang didakwahkan sama sekali bukan sedang membahagiakan Tuhan. Tadi kata Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda. Nah itu yang harusnya diikutilah Rasulullah. Karena beliau adalah tadi Rasulullah itu asyidda walal kufar, benci kepada tertutup. Diartikan aja benci ke kafir. Tadi semua. Kupar itu dari kata al-kupru, petani. Suka sembunyiin tanah. Orangnya disebut kupur. Sifatnya disebut kafir. Orangnya tadi karena dia sifatnya menyembunyikan kebenaran. Ya. Tadi itu kafir, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen. Nah, inilah tadi semua. Ya. Ya Allah ya Karim, negara yang kamu agungkan saja itu yang Wahabi itu tidak pernah juga menyebutkan kafir. Hanya dia non Muslim sebutnya. Tadi semua. Tapi di Indonesia nih, karena hati-hati kelompok tertentu yang telah merusak tatanan beragama di Indonesia, ingin menjadikan khilafah, hanya kebodohan. Orang yang sudah ingin khilafah itu bodohnya luar biasa. Karena dia tidak mengerti mana yang membahagiakan Tuhan. Tadi semua. Tadi yang membahagiakan Tuhan pada saat kau nafikan dirimu. Tadi semua. Tadi. Walakal hamdu ala maqadoin.
Setiap hari kau ridho lah dengan apa keputusannya. Kenapa sedikit? Salah saya. Karena saya tidak mampu menerima banyak. Kenapa kamu miskin? Salah saya. Kenapa? Karena saya memang tidak bisa. Wong saya miskin aja udah sombong. Wong saya tidak punya duit aja udah main judi slot. Bagaimana saya dikasih kaya? Nah begitu harusnya sadar. Kenapa kamu kaya? Alhamdulillah Allah telah memberikan karunia. Terus sisi Allah. Sisi Allah. Maka tunjukkan. Sebutkan. Tadi. Binikmatika rabbika fahadis. Nikmat-nikmat Allah. Maka tadi. Jangan lagu, oh, bagaimana orang torikot kok mobilnya bagus. On lagi. Akhirnya orang belajar agama disuruh miskin. Udah miskin. Terhinalah dirimu. Inilah prinsip-prinsip tadi. Jangan kau pikirkan dunia. Dunia tidak akan dibawa. Justru cari dunia bawa. Begitu. Karena kita ini. Kenapa sodako? Ciri iman, takwa, sodako. Kenapa ciri hijrah, sodako. Ciri jelma husu adalah zakat dan sodako. Agama itu tentang berbagi. Itulah kenapa baroh disukai oleh Allah. Walaupun kata manusia syirik. Karena dia menyekutukan Allah. Padahal tidak. Justru baroh itu adalah membuktikan rahmannya Allah. Rahimnya Allah. Menyayangi makhluk yang lain. Sebagaimana dia menyayangi dirinya. Yang tidak dimiliki oleh Musa. Akhirnya kata Allah, "Hai Musa, aku nggak bahagia dengan sholatmu. Sama saja, aku nggak ridho tuh dengan sholatmu itu. Aku nggak, karena sholatmu untuk kamu, puasamu untuk kamu, dikirmu untuk kamu. Jadi jangan kalian merasa bahwa sholat kalian itu untuk Allah. Ingat itu. Jangan kalian merasa duha, tahajud kalian untuk Allah. Allah nggak peduli. Maka bagi Allah Ar-Rahmani memberikan nikmat siapapun kamu. Justru kata Abah, maaf sekali lagi Abah harus katakan bahwa Islam sudah kehilangan Islamnya. Yang kalian kafirkan itu, kenapa dipercaya oleh Allah menciptakan pesawat terbang? Dipercaya oleh Allah menciptakan HP, menciptakan ini, dari teknologi, listrik, lampuan, semua yang sekarang ramai di alam dunia ini. Mereka lah yang dipakai oleh Tuhan. Karena mereka menyadari ketidakberdayaan mereka. Itulah kebangkitan Jack Ma dari seorang SMA yang tidak lulus, Mark Zuckerberg, dan juga yang lain-lain. Tapi lihat mereka secara spiritual. Lihat bagaimana Mark Zuckerberg itu berbagi di di berbagai negara. Membangun sekolah di Afrika. Kalian merasa Islam. Nggak sadar jadi iblis. Kafir, kamu doang surga. Kenyataannya kalian sedang dalam neraka, Bung. Ini dilihat oleh orang yang sudah terbuka. Kitalah dalam neraka. Ayolah bangkit. Tadi semua. Ya. Bangkitlah, rubahlah. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Mana Indonesia Raya? Nih tubuhmu Indonesia Raya. Makanya merah, putih. Merah darahmu. Tadi semua. Disitulah nafsul amarah itu. Yang terkendali, yang terpimpin. Merah dari sifat api. Narun. Semua. Karena tanpa narun. Berarti tanpa iblis. Nah itulah iblis guru para malaikat. Itu. Api guru dari angin. Karena kamu nggak bisa masak air kecuali dengan api. Kamu nggak bisa membuat tanah itu menjadi guci kecuali dengan api. Tuh. Berarti kalau gitu, jadikanlah iblis itu adalah sahabatmu. Jadikan guru buat dirimu. Kan tadi alif itu hakikat iblis, api, narun. Tapi di situ ada nurun. Maka di sini ada malaikat, ada iblis. Panasnya iblis, tapi cahayanya malaikat. Maka kau butuh dua-duanya. Itulah sifat nafsu lawamah. Terkadang baik, ya tadi pada saat terangnya doang yang muncul, kamu malaikat. Pada saat panasnya yang muncul, kita iblis. Tapi iblis dan cahaya butuh dua-duanya. Karena tanpa iblis, tanpa nafsu amarah, bahkan kamu tidak mau bersetubuh, dunia ini nggak rame. Manusia tidak akan ada manfaatnya. Bahkan kamu nggak mau ibadah sebenarnya. Cuma sayang sekarang ibadahnya justru bertuhankan api. Maka tadi sholat, pemarah ya terus. Sholat mas sholat, bohong jalan terus. Sebelum sholat gibah, habis sholat gibah lagi.
Akhirnya anak kita dalam keadaan neraka ya. Ini Abah belum selesai, nanti insya Allah yang bagian kedua karena kitabnya Abah sudah siapkan ya, ada beberapa kitab yang Abah siapkan dan juga tafsirnya udah Abah siapkan, beberapa tafsir yang Abah belum bahas, tapi Abah memberikan dulu bagaimana cara membuat Allah bahagia. Bukan zikirmu, bukan sholatmu, bukan puasamu. Maka itulah Allah berfirman, hai manusia, kau jalanlah kepadaku. Kalau dengan amalmu, aku akan hisab amalmu. Kalau amalmu itu kosong dariku, hilanglah, tidak ada di sisiku. Hei manusia, berjalanlah kepadaku, jangan dengan ilmu. Siapa yang berjalan dengan ilmunya, aku akan uji ilmunya. Ilmuku atau ilmu dia. Nah inilah sekarang manusia ilmu gua. Ini semua. Hei manusia, berjalanlah kepadaku. Kalau yang berjalan dengan ilmu ma'rifatnya, aku uji ilmu ma'rifatnya. Kalau dia ma'rifatnya, ma'rifat Allah atau ma'rifat setan. Semua. Ya, apa ma'rifat setan itu? Jadi yang menganggap Tuhannya seperti makhluk. Nah, semua. Nah, padahal inilah di sini sisi Tuhan itu dibilang jisim. Ya juga jirim, jisim, dohir kelihatan gitu. Tapi bagaimana cara? Tapi bukan mujassimah. Nah, disinilah letak butuh ilmu tadi semua. Dan ilmu itu datang dari Dia. Dia membukakan dirinya kepadamu kalau kamu panakkan dirimu. Inilah persoalannya. Kalau kamu kata Allah datang kepadaku dengan ilmu ma'rifatmu, aku akan hujah, akan uji ilmu ma'rifatmu. Tapi kalau kau datang dengan diriku, akulah yang bertanggung jawab. Tuh sahabat. Maka itulah awal agama itu menafikan diri kita. Mengembalikan sifat Allah. Lalu sekarang, katanya Allah itu muhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk. Dia Allah wujud, dia wujud. Nah, kalau begitu, apa bedanya Allah dan makhluk? Allah itu berseberangan sifat makhluk. Allah itu kidam. Apa bedanya dengan kamu? Ayo Allah dipaksa-paksa. Nanti ada Allah di sepertiga malam terakhir. Jam 3. Sekarang mah nggak ada Allah. Nah itu ketololan. Tadi. Maka nanti di Ramadan, kenapa di situ Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29. Semuanya tentang dirimu. Silakan perjumpaan dengan Allah dengan 21. Dengan 23. 21. Dohiron wa batinan jasa dan ruh satukan. 21. Jadikan ahad. La ilaha illallah Muhammadur itu 21. Maka kamu dah lailatun ketetapan qadar. Dan semua. 23. Nur insan, nur Muhammad, nurullah. Silahkan. 25. Sama. 4 papat 5 pancar satukan. 27 7 lobang di sini kau sudah mampu liko. 29 semua lobang 9 lobang kamu jadi wali songo. Itulah angka 9, angka yang hebat ya. 9 kali 1 9 9 tambah 0 tetap 9 9 kali 2 18 18 1 tambah 8 9 9 kali 3 27 2 dan tambah 7 9 9 kali 4 36 3 ditambah 6 9. Itulah wali songo. Menutup 9 lubang di kepala dengan kubul duburmu dan 7 lubang di kepalamu tadi. Karena yang membedakan kita dengan binatang, maka kata Allah, sembelilah binatang itu di leher. Karena kamu kesini Sidratul Al-Muntaha, ini disebut Baitul Maqdis, ini Baitul Muharram, ini Baitul Ma'mur.